Selamat datang, ini saya mau menyapa dulu Pak Imam Syafi'i selaku leader di cabang pembantu Sidoarjo Pegadaian. Cabang Pegadaian, Pak. Cabang Pegadaian. Cabang Pegadaian aja. Berikutnya ada, ini saya nggak tahu manggilnya kakak, ibu, atau apa nih manggilnya nih? Sis aja nggak apa-apa. Sis, oke. Sis Lydia Victoria. Ya. Ini selaku marketing officer. Apa kabar? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Pegadaian Sidoarjo gimana? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik, jadi yang seru adalah hari ini kita akan ngobrolin mengenai investasi gokil emas atau go kaya investasi logam emas. Emang bisa kaya nggak sih Pak dari emas Pak sebenarnya? Ya, terima kasih sahabat-sahabat pendengar radio Trijaya FM yang saya hormati. Saya Imam Syafi'i dari Pegadaian Sidoarjo. Kita ngomong masalah emas ya. Kalau emas itu sebenarnya identik dengan kejayaan. Oke. Ya, identik dengan kejayaan. Dan alhamdulillah emas itu dari zaman dulu ya, sejak zaman bahula lah intinya. Sampai sekarang trennya memang naik ya. Belum pernah kita itu, kalaupun naik turun memang fluktuatif, tapi trennya dari tahun ke tahun itu memang naik. Nah, kalau dibandingkan dengan instrumen investasi yang lain, kalau kita mau bilang cepet-cepetan butuh atau cepet-cepetan mau jual, ini dari dibanding dengan instrumen yang lain, emas yang paling menjanjikan, ya kan? Lebih cepat, liquidnya lebih tinggi, ruginya pun juga masih nggak terlalu seperti dibandingkan dengan mobil atau uang, bahkan ya nilainya itu masih bisa melindungi. Jadi kalau kita bicara emas itu sebenarnya bicara manfaat, bukan bicara untung rugi, tapi manfaatnya. Manfaatnya dalam rangka melindungi investasi kita supaya apa? Supaya lebih aman, lebih safe. Saat kita butuh pun ya itu lebih enak. Digadein aja bisa. Gitu. Akhirnya dijual akan, bisa. Gini Pak, akan muncul pertanyaan, emas ini kan kalau ngomongin di masyarakat Indonesia kan dibagi dua. Perhiasan sama logam mulia. Nah, lebih untung mana sih Pak sebenarnya kita nyimpan perhiasan apa logam mulia? Nah, kalau masalah itu tergantung dari si pelaku ya, si pelaku ya. Kalau dia ingin berhias sambil berinvestasi, mending perhiasan. Tapi kalau yang bersangkutan menginginkan di safety, ya kan, itu lebih saya sarankan di logam mulia. Toh nanti bisa dititipkan di Pegadaian secara gratis. Ada promo ini. Titipan emas secara fisik gratis. Suatu saat butuh tinggal kontak, Pak Imam, yang saya titipkan kemarin 1 kilo tolong dicairkan. Nah, kita tinggal transfer aja. Nah, begitu. Sampai kapan nih Pak gratisnya titipan emas ini? Ini masih ada promo bulan-bulan ini. Jadi sobat-sobat para besti yang di Surabaya ini, besti-besti saya yang ada di Surabaya Sidoarjo, silakan kalau mau titip gratis ke Pegadaian Sidoarjo saya berikan gratis. Nah, titipannya nanti kalau perlu tinggal kontak saya aja. Pak Imam tolong dicairkan yang 1 kilo kemarin gini dulu. Nanti langsung kita masukkan ke rekening. Tapi jangan bilang Pak Imam kok kurang Pak. Nah itu makanya ya. Gak bisa kita kan cuma titip doang ini ceritanya ya. Oke. Kalau ngomongin soal Pegadaian memang belakangan yang di telinga saya tuh gencar sekali ngomongin masalah emas nih Pak. Betul ya. Kemarin ada juga rekan-rekan dari Pegadaian ngobrol sama saya, itu saking banyaknya produknya. Saya kalau disuruh ngulang itu kayaknya butuh 1 SKS kayaknya Pak. Kayak kuliah kita. Oke, kalau dari Pegadaian sendiri fasilitas apa saja yang bisa kita nikmati Pak terkait dengan emas? Oke. Jadi kalau fasilitas emas, pertama tadi secara fisik gratis. Teman-teman juga bisa buka lewat aplikasi yang namanya tabungan emas, lewat aplikasi yang namanya Pegadaian Digital Service. Di situ bisa beli emas lewat aplikasi. Oke, apa tadi Pak namanya? Pegadaian Digital Service. Pegadaian Digital Service. Download di Play Store. Bisa gratis ya? Gratis. Nanti nabungnya lewat situ, buka lewat situ, nabung lewat situ. Dari tabungan emas itu nanti juga bisa kita berikan porsi haji. Manfaat tambahan dari Pegadaian. Oke. Iya. Untuk 10 gram kami bisa berikan 4 porsi dalam 1 kakak. Nah, enak kan? Sambil berinvestasi. Diulangi lagi gimana? Jadi dari tabungan emas ataupun bentuk fisik ya. Mencapai 10 gram itu bisa kami berikan 4 porsi haji dari Pegadaian, langsung dari Kemenak. Jadi ini merupakan nilai tambah kita bagaimana masyarakat yang memiliki emas itu bisa memanfaatkan lagi untuk kebutuhan haji. Nah, langsung dapat porsi dari Kemenak, tahu kita berangkat kapan. Nah, gitu.
Monggo nanti kalau berminat bisa kontak ke Pegadaian Sidoarjo, akan kami berikan promonya, promo haji. Lewat aplikasi itu kan kita nabungnya digital berarti ya? Benar, digital, nabungnya digital. Setelah di situ ada terakumulasi saldo, misalnya sudah 10 gram. Ingin haji, bisa langsung lewat aplikasi di situ. Atau nanti ada kendala bisa langsung ke counter kami. Berarti nanti emasnya dijual atau gimana kalau mau berangkat haji? Cuma jadi jaminan aja. Jadi jaminan aja. Oh gitu. Disimpan, istilahnya kayak disimpan. Iya. Dijaminkan sebagai jaminan haji, namanya Haji Mas Pegadaian. Haji Mas Pegadaian. Iya. Wah, ini seru ini. Ini terobosan ini. Ayo, besti-besti yang belum haji yang masih muda segera daftarin. Yang masih muda-muda ini mumpung jangka waktunya masih panjang lah ini. Untuk sekarang sudah rata-rata berangkat 2040. Kalau udah tua-tua gitu ya? Iya, mending pasti yang masih muda minta dibukain tabungan emas di Pegadaian langsung untuk daftar haji. Keren. Karena kan ini terkait masa tunggunya juga ya Mas ya. Jadi kan setiap wilayah itu berbeda-beda. Karena kami dari Sidoarjo, itu Sidoarjo sendiri itu masa tunggunya sudah hampir 30 tahun. Jadi semisal nih orang-orang baru dapat porsi haji di umur 50, masa tunggu 30, masa umur 80 masih kuat ya? Iya kalau masih ada gitu ya. Makanya jangan tunggu tua dulu untuk daftar porsi haji. Jadi selagi masih muda sebenarnya masih produktif, saat yang tepat untuk bisa dapat porsi haji gitu. Kemudian Pak, setelah haji ada apa lagi nih produk-produknya? Kalau masih katanya saya dengar ada arisannya Pak? Oh iya, kalau itu varian dari Mulia banyak. Ada yang sistem arisan, ada yang kolektif, ada yang personal. Ini arisannya apa nih? Perhiasan atau logam mulia? Logam mulia. Ya, jadi kalau arisan cuma terima uang, pasti larinya belanja ini. Oh benar Pak. Benar nongkrong sama besti ini Pak. Iya. Kan nongkrong besti-bestinya diundang semua itu. Ayo kita kumpul di mana. Tapi kalau terima emas, dilihat aja, wah seneng ini. Titipin aja ke Pegadaian. Saya titip Mas, nanti untuk perlu saya tinggal kontak aja. Jadi kita memberikan semangat untuk berpikir bagaimana masa depan kita nanti ya. Percayalah dengan emas itu investasi besti-besti semua nanti bisa lebih terjamin. Ini nanti arisannya itu Pak, itu nanti dapat emasnya. Kan setahu saya nih Pegadaian juga punya brand emas sendiri ya? Iya, kita punya. Nah, Galeri itu 24. Apakah brand dari Pegadaian atau mungkin Antam? Nah kalau untuk arisannya ini kita ini kerjasama dengan beberapa vendor nih Mas. Jadi kita ada Antam, ada UBS, ada yang produk kita sendiri Galeri 24, ada Lotus Archie. Jadi nasabah ini bebas memilih vendor. Ada yang mungkin fanatik ke salah satu vendor itu monggo. Nanti misalnya milihnya Antam, tapi kan Antam biasanya harganya lebih tinggi sedikit dibandingkan yang lain. Nah nanti tergantung si nasabahnya memilih salah satu vendor. Nah nanti kesepakatan satu kelompok itu minimal 6 orang, maksimal 12 orang. Disepakati mau arisan yang berapa gram nih? Misalnya 10 gram. Hari ini 10 gram. Nah, hari ini cukup bayar DP-nya aja. Nah, nanti setiap bulannya tinggal mengangsur. Nah, tinggal arisan sendiri nih. Tinggal arisan sendiri kelompoknya yang keluar misalnya atas nama Mas Reza. Nanti bulan depan Mas Reza dapat emasnya 10 gram. Kopioan lagi bulan depan yang keluar atas nama siapa nanti dapat lagi emasnya. Jadi gitu sampai semua anggota dalam kelompok tersebut dapat emasnya. Periode berapa bulan arisannya? Minimal 6 orang berarti kan 6 bulan. Oh singkat gitu. Ya berarti ya. Nanti yang milih 6 orang ini apakah kita sendiri atau dari Pegadaian? Dari kalian sendiri, dari nasabahnya sendiri. Jadi memang kelompoknya itu ditentukan dari nasabahnya sendiri. Oh, jadi saya harus cari besti-besti yang mau. Bener dong. Nah dari Trijaya sendiri udah bisa nih 6 orang misalnya dikumpulin ya. Arisan 2 gram, 5 gram gitu ya Pak ya. Pelit-pelit jangan. Susah orang sini kalau langsung digas gitu. Iya. Tiap bulan nanti tinggal dibayar aja angsurannya, dapat langsung emasnya. Itu arisannya nanti kan gini, harga emas kan fluktuatif tuh. Bener. Nah, turun kan. Nah, tiap bulan ini apakah mengikuti harga emas atau tetap flat? dong, flat sesuai dengan tanggal akadnya. Gitu. Jadi enak ya. Mau emas mau naik 50.000 gitu tetap angsurannya tetap. Kontrak di awal. Benar. Oke. Ih, seru ini, seru. Terus apalagi Pak yang bisa kami dapatkan dari Pegadaian Pak untuk emas ini Pak? Nah tadi kan kalau sudah arisan ya, ada arisan, ada yang personal, ada yang kolektif nih Mas. Nah bedanya apa sih dari ketiga ini? Nah kalau yang personal ya berarti sendiri. Misalnya Mas Reza gak pengen ribet nih sama kelompok-kelompokan, Mas Reza boleh ngambil sendiri gitu. Oh, jadi kayak saya nabung? Iya benar. Mas Reza boleh menentukan tenornya sendiri sesuai dengan kemampuan. Misalnya mau ngambil yang berapa gram, tenornya itu kita mulai dari 3 bulan sampai 36 bulan. 36 bulan? 36 bulan, 3 sampai 36 bulan. Nah untuk personal nanti terserah bisa memilih sendiri sesuai dengan tenor
yang dia mampu gitu. Kalau arisan kan sepakat nih Mas, 6 orang satu kelompok menyepakati berapa gramnya dan harus dibayar sesuai dengan angsurannya. Kalau kolektif kita keroyok aja ya Pak ya kayaknya ya. Gitu. Kalau untuk kolektif ini hampir sama seperti arisan, cuman bedanya ini kalau kolektif pengumpulannya saja secara kolektif, cuman untuk gramnya atau denomnya ini bebas. Jadi sanggupnya berapa, misalnya Mas Reza 5, yang lain 2 gitu. Jadi pengumpulannya aja secara kolektif, cuman untuk gramasinya itu bebas, terserah sesuai kemampuan gitu. Oke. Seandainya kalau misalnya saya nih tidak menemukan besti-besti yang mau investasi emas nih, atau nggak bisa nemuin orang-orang yang pengen ikut arisan, itu gimana Mbak? Apakah dibantu dengan Pegadaian untuk bisa menyatukan orang-orang yang lain atau gimana? Sebenarnya bisa aja sih kalau misalnya Mas Reza belum dapat kelompok nih. Kebetulan saya punya kelompok sendiri yang masih kurang satu. Mungkin nanti saya bisa hubungi Mas Reza untuk join aja nih di kelompok ini. Gitu. Gak ada masalah sih. Ya? Iya benar, nambah rekanan baru boleh. Seru. Oke, jadi dari sekian banyak produk dari Pegadaian mengenai emas ini, mana yang paling diuber sama orang? Jadi kalau melihat portofolio di Pegadaian itu memang 80% emas. Begitu ya Pak ya? Iya. Jadi kami memang besar dari awal sampai sekarang itu besarnya juga dari emas. Nilai emasnya meningkat, otomatis portofolio kami, aset kami juga tinggi. Karena emas kemarin waktu pandemi kenceng-kencengnya emas itu cuan banyak ya Pak ya? Iya betul, larinya ke emas. Jadi kalau masalah investasi emas ini sebenarnya masalah mindset aja. Mindset kita bagaimana dengan rupiah, bagaimana dengan emas, ya, bagaimana dengan investasi mobil atau yang lainnya. Ini yang paling cuan, paling cepat, paling mudah. Itu dilihat dari nilai turunnya, ya. Saat investasi kita terukur itu saat kita jual sebenarnya. Ya, kita butuh, itulah nilai real investasi sebenarnya di situ. Tapi banyak juga nih Pak, orang-orang yang bilang aku tuh beli emas itu jual mesti rugi. Nah, kira-kira apa yang salah dari orang-orang ini? Jangka waktunya. Oke. Biasanya. Idealnya berapa lama kita baru bisa untung Pak untuk emas itu? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ya jadi emas itu kita nggak bisa bicara untung dan rugi, tapi manfaat. Ya, manfaatnya lebih gede. Oh gitu. Manfaat saat kita butuh, saat kita perlu, itu lebih mudah, lebih fleksibel di emas. Lebih cepat cair maksudnya ya? Iya. Kalau untung rugi, kita ngomongnya data dari tahun ke tahun sampai sekarang pun dibandingkan dengan tahun berapapun, harga emas itu masih grafiknya masih naik, masih kalau tinggi. Kita tarik time frame yang panjang. Iya, yang panjang grafiknya masih tinggi. Nah, seperti itu. Jadi kalau bicara untung rugi, sebenarnya kalau dilihat dari data awal sampai sekarang trennya masih naik. Gitu ya. Oke. Jadi memang produk unggulannya Pegadaian adalah di emas. Nah, kan emas ini kan banyak turunannya nih Pak kalau di Pegadaian. Mana yang paling ramai dikejar orang? Apakah yang arisannya kah? Apakah yang haji atau yang mana Pak? Ya, kalau emas paling banyak yang di personal. Personal dia mungkin ngajak temen masih belum dapat, akhirnya dia buka sendiri. Menyesuaikan dengan kemampuannya. Mungkin ada juga yang ambil 1 kilo. Ada 1 kilo ambil jangka waktu 3 tahun. Nah, harga 3 tahun ke depan itu sudah dibeli dengan harga sekarang. Wah bener sih. Nah gitu. Bener Pak. Jadi untuk orang-orang tertentu mereka ambilnya jangka panjang, 1 kilo, jangka waktu 3 tahun, kontrak sekarang, tenang dia sudah. Berapapun emas sudah bayar aja ke Pegadaian sampai selesai. Lunas pun simpan aja di Pegadaian, aman kan, butuh tinggal kontak cair sudah. Selesai titipkan lagi ke kami gitu. Oke. Ini yang seru katanya juga tabungan emasnya yang kita punya di Pegadaian itu juga bisa kita juga bisa kita gadaikan ya. Kalau misalnya kita butuh ya. Iya. Oke, nanti silakan kita bahas itu Pak, tapi Anda juga boleh memberikan pertanyaan terbaik di teman-teman Pegadaian sekarang. Anda boleh WhatsApp ke 0811 335 1047. Sekali lagi Anda boleh tanya ke 0811 335 1047 mengenai berbagai macam produk dari Pegadaian untuk emas. Karena ada banyak sekali. Ini yang saya baca ini PowerPoint-nya. Wah, ini kalah saya kuliah ini Pak. PowerPoint ini kalau kita bahas kayaknya nggak cukup cuma sejam ini Kak. Betul. Iya, 2 hari nih kayaknya baru kelar ini ya. Jadi jangan kemana-mana, stay close cuma di MSC Terjaya FM Surabaya. Tak kenal maka ayo
Kenalan sama aplikasi Pegadaian Digital. Aplikasi bukan sembarang aplikasi, bikin semua masalah keuangan segera pergi. Cara mudah aman nyaman untuk bertransaksi. Loginya udah pakai biometric technology. Ada tabungan emas, gada dan pembiayaan. Pembayaran top up cicil emas, perhiasan. Masalah away, asal punya rencana di Pegadaian Digital. Ayo download Pegadaian Digital sekarang. Kembali Anda ikuti Talkshow bersama sahabat Pegadaian. Ini JFM Surabaya 104.7 dan masih ngobrol dengan bestie-bestie saya ini ya di sore hari ini. Ada Pak Imam Syafi'i selaku leader di CP Pegadaian Sidoarjo dan juga ada Kak Lydia selaku marketing officer. Tadi ngomongin masalah ternyata tabungan emas yang kita miliki di aplikasi Pegadaian tadi ya Pak ya, itu bisa kita gadaikan kalau misalnya kita lagi butuh sewaktu-waktu gitu ya. Oke, sekarang yang mau saya tanyakan syaratnya kalau kita pengen buka tabungan emas dulu gimana Mbak? Oke, untuk syarat pembukaan tabungan emas nih gampang aja sih Mas, sebenarnya cukup KTP aja. Dan sekarang kan pembukaan tabungan emas itu bisa digital ya. Jadi bisa lewat aplikasi kita namanya Pegadaian Digital Service. Jadi semudah itu. Jadi teman-teman itu bisa membuka tabungan emas, punya tabungan emas itu dengan satu genggaman tangan aja. Jadi semua download aplikasi Pegadaian Digital, nanti tinggal mengisi, tinggal meregistrasi data-data yang dibutuhkan, kemudian nanti setelah itu tinggal ada nomor virtual account nih yang harus dibayarkan gitu ya untuk biaya pembukaan tabungan emas. Berapa seperti itu. biayanya itu Mbak? Untuk biaya minimalnya itu 50.000. 50.000 aja. Tapi itu berlaku seumur hidup? Berlaku maksudnya jadi gini, untuk pembukaan tabungan emas 50.000 ini untuk biaya adminnya itu selama setahun ke depan. Oke. Setahun ke depan dan kemudian itu sudah ada sama saldonya. Gitu. Nanti tinggal dilanjutkan aja saldonya dan untuk nabungnya itu juga murah banget, mulai dari Rp10.000 aja kita udah bisa nabung emas. Dari di 10.000 itu Pegadaian. berapa gram itu ya? 0,01. Oh 0,01 0,01 gram gitu. Oke. Jadi ini bisa menjadi solusi kalau misalnya Anda ingin investasi yang pasti, karena sekarang kan banyak sekali ya investasi bodong-bodong gitu Pak. Betul. Yang menjanjikan sehari 1% gitu ya kan. Nah, jadi kalau misalnya apalagi Pegadaian ini kan ya milik negara gitu kan ya. Betul. Masalah keamanan ya sudah pasti aman. Jadi sekarang tinggal download aja Pegadaian Digital berarti ya. Iya, benar. Nah nanti di sana di aplikasi tersebut apakah juga bisa ini Pak ngelink dengan tadi yang haji itu? Bisa. Nanti di saat saldo sudah 10 atau katakan 5 untuk 2 orang sudah bisa. Ya 2,5 gram pun untuk 1 orang kita sudah bisa blok untuk haji. Dan tabungan emas pun itu sebenarnya kalau dilihat fleksibel banget. Jadi kalau ada teman ulang tahun, coba kadonya berupa transferan tabungan emas boleh. Oh bisa gitu ya? Bisa transfer emas juga. Harus punya akun ya? Iya benar, temennya harus sama-sama punya akun. akun. Ini kita jauh nggak bisa ketemu, saya transfer tabungan emas ya. Kan keren. Transfernya. Kalau gaya ya, aku transfer nih kado ulang tahun berapa gram gitu. Iya gitu. Coba istri ulang tahun, bestinya transfer aja 10 gram. Wah, padahal cuma 10.000 ya transfernya ya. Iya. Jadi kadonya coba mindsetnya kita rubah, jangan yang aneh-aneh aja. Coba kadonya berupa saldo tabungan emas ya, keren kan itu. Bisa dicetak di mana juga kita layani. Perlu dana juga mudah. Ya, pas di luar kota perlu dana, adanya di aplikasi ada yang namanya Pegadaian Digital Service dan ada saldonya. Tinggal di buyback sudah atau di GTE istilahnya gadai tabungan emas ya. Di gadai nanti tinggal pilih jangka waktunya. Ya, 1 bulan, 2 bulan. Nah. Kalau misalnya kita mau buyback atau kita mau jual itu Pak, itu cairnya nunggu berapa hari? Langsung cair. Tapi saran saya digadai aja, aman. Daripada dijual, mending digadai aja. Mending digadai. Ada yang namanya gadai tabungan emas. Ini juga banyak promo juga. Untuk gadai tabungan emas. Jadi langsung masuk rekening itu. Iya. Ada saldo 10 mau digadain 9 gram boleh, mau digadai 5 gram boleh, langsung masuk rekening dan bisa masuk di m-bankingnya, bisa main transfer kemana pakai uangnya. Kalau di hari libur juga bisa? Bisa. 24 jam itu. 24 jam. Nah, gadai tabungan emas 24 jam. Kita enggak karena kalau kayak instrumen yang lain itu kan kita harus nunggu 2 hari ya baru bisa cair Pak. Iya, kalau ini langsung
Langsung. Dan 24 jam. Iya, Pegadaian nggak pakai ribet-ribet nggak pernah tidur ya orang Pegadaian. Nggak pernah tidur. Iya. Oke. Cepet-cepet kita, nggak lama, nggak ribet, tinggal main transfer gitu sudah masuk rekening nanti. Tadi waktu off air juga saya sempat menanyakan ke teman-teman di sini, kalau kita nabung gitu ya, dan kita mau ambil fisiknya, itu mekanismenya seperti apa itu Pak? Jadi gini, kita ada yang namanya aplikasi program tabungan emas dan logam mulia. Kalau logam mulia seperti tadi ada perorangan, bisa kelompok, itu sudah kontrak berupa fisik yang kita perjanjikan. Tapi kalau di saldo tabungan emas ini masih berupa saldo digital, belum berupa fisik. Jadi kalau besti-besti ingin mencetak, itu kita orderkan ke Antam, ke pabrikan, mau cetak di program apa ini, di produk apa, kita indiankan. Berarti kalau misalnya kita mau ambil fisik akan ada biaya cetaknya ya Pak? Iya. Apakah hanya biaya cetak atau ada bayar pajak lagi? Nggak ada, tanpa pajak. Oke. Berarti hanya biaya cetak aja. Dan kita bisa ini nggak sih Kak? Bisa tahu dari mana untuk biaya cetaknya 1 gram berapa? Terus 2 gram berapa? Untuk biaya cetak itu teman-teman semua bisa update di websitenya Pegadaian atau di aplikasi Pegadaian Digital Service tadi, itu juga ada. Jadi setiap hari itu di sana itu lengkap Mas. Kita update harga emas hari ini, harga jual maupun harga beli juga bisa di Pegadaian Digital Service. Mau update tentang harga emas dari tahun ke tahun juga ada di sana, mau update tentang biaya cetak juga ada di sana. Pokoknya lengkap deh semuanya di Pegadaian Digital Service. Oke, baik. Ini ada yang masuk di WhatsApp kita. Ayu Rahma ya, Bu Ayu Rahma katanya, misal ikut arisan dan kita dapat arisan emasnya. Apa ada potongan admin saat terima arisan? Yang kedua, kalau ada berapa ya? Dan karena kalau nabung emas kan ada ongkos cetaknya kalau kita mau ambil emas tabungan kita. Nah, gimana tuh Pak? Kalau untuk arisannya atau logam mulia ini kita nggak ada biaya apapun lagi Mas setiap bulannya. Jadi biaya itu hanya di awal aja, itu pun DP dan sudah termasuk biaya admin. Seperti itu. Untuk per bulannya itu nggak ada biaya apapun. Seperti itu. DP-nya berapa persen? DP-nya 15%. Dari harga tunainya, seperti itu. Di hari itu ya? Iya, sesuai dengan harga hari itu. Mumpung hari ini Mas turun ya? Benar, mumpung hari ini Mas turun. Ya kan? Dan saya berikan cashback nanti, potongan harga. Potongan Jumat harga. Ya. Untuk hari Jumat silakan nanti ke rame-rame datang ke Pegadaian Sidoarjo, ya. Saya berikan cashback, potongan harga 30.000 per gram. Ayo buruan ya, Jumat ya, Jumat berkah kita. Pak Imam mau terakhir itu Mas ya, Jumat. Udah kebanyakan udah kebanyakan cuan nih ya. Jadi alhamdulillah. Nanti bisa rame-rame ke Pegadaian Sidoarjo ya. Iya, Sidoarjo, siap. Sidoarjo ketemu Pak Imam, cari pokoknya sampai dapet ya. Lagi 30.000-nya ya Pak ya cashbacknya ya. Boleh, ambil berapa kilo? Berambang paling. Siap ya. Ada kemarin ambil 1 kilo itu ada. Lumayan, itu kan? Apa? Arisan atau perorangan? Nabung? Personal. Oke, baik. Berikutnya ada Bu Endang nih Pak. Maaf, Bu Endang, sebentar. Oke. Bu Rika di Sidoarjo mau menanyakan bagaimana caranya ikutan pembiayaan haji lewat Pegadaian. Oke. Untuk pembiayaan haji di Pegadaian ini ini gampang banget ya Mas ya. Karena kan Pegadaian membantu masyarakat untuk bisa dapat porsi haji dalam waktu cepat gitu ya. Untuk mendapatkan porsi haji itu kan ada biaya tersendiri ya. Biasanya tuh si nasabah harus menyiapkan uang itu senilai 25 juta gitu ya. Nah, ini si nasabah nggak perlu menyiapkan uang apa-apa, wes dengan jaminan 3,5 gram emas gitu ya. Kalau dia mungkin punya saldo tabungan emas atau dia punya logam mulia atau dia punya perhiasan yang nganggur di rumah, itu bisa dijadikan jaminan untuk dapat porsi haji gitu. Kalau tadi Pak Imam udah bilang 10 gram itu bisa buat 4 orang, berarti 2,5 gram per orangnya. Dalam satu kakak ya? Dalam satu kakak. Jadi suami istri anak 2 gitu bisa dapat jaminan porsi haji cukup dengan 10 gram. Kalau misalnya dia sendirian atau masih single itu 3,5 gram. Nah itu jadi jaminan untuk dapat porsi haji gitu ya. Jadi nanti si nasabah tuh langsung kita urus sampai dengan selesai ke Depak, itu dia sudah dapat porsi haji. Tinggal nunggu aja masa keberangkatannya. Gitu. Seperti itu. 3,5 gram dari gini. Kalau misalnya saya nggak punya Antam nih, saya punya barang yang lain itu boleh. Perhiasan boleh, saldo tabungan emas boleh yang senilai dengan boleh, Mbak? Boleh. Iya, namanya haji emas, jadi jaminannya emas. Jaminannya emas. Mau dia berupa apapun gitu boleh.
Gitu. Iya. Ini. Kita tunggu ya. Iya. Ya, Pak. Gusti di Sidoarjo nanti bisa ketemu saya atau dengan Mbak Lydia. Iya nih di Langsung Sidoarjo Pak, jauh Pak, saya Pak. Bisa nanti ketemuan di Trijaya saya layani. Loh, kurang bagaimana gitu. Iya. Ya, ketemuan di Trijaya atau mau ketemu di mana kita layani. Oke. Siap, santai aja kita. Siap. Oke. Terus ini sebenarnya pertanyaan titipan sih Pak dari teman-teman saya Pak. Siap. Yang menarik dari Pegadaian itu kan sebenarnya adalah lelang emasnya tuh kan. Nah, ada nggak sih Pak kayak semacam notifikasi atau pengumuman bahwa tiap hari ini lelang atau kita yang harus datang langsung ke kantor? Jadi kalau lelang itu sebenarnya ada timeline-nya, ada waktunya. Oh gitu. Kita 1 bulan 2 kali ya. Jadi barang itu kita display di ruang nasabah. Oke. Nah, jadi sekarang banyak penipuan ya, mengatasnamakan lelang Pegadaian. Wah betul Pak. Nah, Betul, tolong di ini Instagram korban tuh. sudah banyak ini. Jadi Pegadaian selama ini tidak pernah melakukan lelang secara online. Oh gitu. Nah, jadi ada yang mengatakan lelang online itu adalah hoax. Pasti hoax Pak ya. Pasti hoax. Penipuan. Karena lelang kami adalah lelang secara kasat mata, tampak di loket. Ya, barang kita display ya. Kita basar namanya. Oke. Namanya basar lelang emas Pegadaian. Jadi masyarakat bisa tahu, oh ini di Pegadaian ada lelang, barangnya ini sudah ada harganya, tinggal ngambil. Jadi cash and carry ya. Ada uang bawa uang. Jadi ada uang bawa barang. Jadi kalau belum ada pun digadain dulu boleh. Saya tertarik barang ini, saya cuma punya uang sekian. Nah, nanti sampaikan ke petugas, ini saya beli Mbak, tapi saya gadein dulu, saya punya uang sekian, lah sisanya menjadikan pinjaman. Enak ya gitu ya. Bisa. Enak. Oke. No hoax ini, real no hoax ini. Masalahnya kita tahu periodenya itu dari mana Pak? Di loket kita jelaskan. Jadi setiap hari barang itu masih ada, sisa-sisa yang kemarin itu masih ada. Gitu. Jadi kita display terus sampai barang itu habis. Apakah mungkin bikin notifikasi di aplikasi atau mungkin di sosial medianya itu? Sebenarnya kalau untuk nasabah Pegadaian sendiri itu kalau misalnya memang ada bazar lelang besar gitu pasti dapat WA Blast atau SMS Blast Mas. Dari Pegadaian pusat ataupun nanti dari Pegadaian cabang tertentu seperti itu. Tapi untuk misalnya setiap hari itu mungkin kita jarang ya melakukan WA Blast. Jadi mungkin nasabah yang memang sudah hampir setiap hari datang ke Pegadaian pasti tahu bahwa di Pegadaian cabang Sidoarjo itu pasti ada lelangan gitu. Pasti ada displaynya, ada yang dibasarkan. Benar. Iya, berarti harus orang dalam nih kayaknya nih Pak ya. Enggak usah orang dalam, dari luar kelihatan. Dari luar masuk ke dalam. Dari dalam pun harganya sama, sudah ada ketentuan di aplikasi betul, kami. Iya. Oke, itu dia pertanyaan titipan ya. Anda juga boleh bertanya lagi di 0811 335 1047. Ini sambil saya mau tanya lagi, yang identik soal logam mulia itu adalah sertifikasi JILEP ya Pak ya. Iya. Nah, JILEP itu apa Pak sebenarnya Pak? JILEP ini adalah laboratorium kami ya, pengujian kadar semua perhiasan, terutama permata, berlian, sehingga nanti masyarakat yang ragu dengan kualitas barang yang dia punya, mungkin dulu belinya mahal tapi tanpa ada kwitansi. Nah, itu bisa dikirim ke kami. Kami akan mengidentifikasi kadarnya itu berapa. Di situ kalaupun berlian spesifikasinya sebesar berapa. Ya, nanti di situ kita juga bisa menentukan nilainya. Kemarin belinya terlalu mahal atau terlalu murah, bisa nanti ke JILEP kami. Kami akan menentukan barang ini benar enggak. Ya. Karena juga banyak berlian yang enggak benar. Palsu gitu. Nah, lagi banyak beredar. Nah, ini nanti bisa ke JILEP kami akan memberikan pengujian dan akan kami berikan sertifikasinya. Itu apakah di masing-masing Pegadaian menyediakan layanan itu Pak? JILEP masih ada Jakarta aja sih Mas. Ya. Kalau untuk JILEP. Ya. Kemarin di Surabaya juga ada, tapi sekarang dipusatkan di Jakarta. Sementara masih di Jakarta. Oke, Pak, ini ada juga pertanyaan yang menanyakan konsinyasi emas. Ya, jadi saya pernah nonton di YouTube juga, katanya Pegadaian ini juga menerima konsinyasi. Jadi kita menitipkan emas kita, kemudian dijualkan oleh Pegadaian, nanti bagi hasil dengan customer. Apakah ada memang layanan seperti itu? Dulu pernah. Dulu pernah. Tapi sekarang kita sudah punya pabrikan sendiri J24 ya. Dari situ barang kita sudah memiliki barang yang selalu ready untuk kita jual. Karena kita sudah punya instrumen sendiri untuk pengadaan emas yang namanya G24 Pegadaian, Galeri 24.
Oke. Tapi dari Antam pun, dari UBS pun juga kirim stok ke kami. Jadi untuk sementara yang konsinyasi ini memang kita hold dulu karena dari pemasok ini sudah banyak yang menawarkan dan barangnya selalu baru. Jadi kalau konsinyasi saran saya memang untuk masyarakat atau nasabah cuma titip aja, silakan datang ke Pegadaian, kami berikan fasilitas gratis titip pasnya. Oke. Ya. Berikutnya ini Mbak yang jadi perhatian saya juga adalah program Emasku. Oke. Ini katanya bisa punya kesempatan emas murni 24 karat dari berat 1 gram sampai 25 gram. Benar. Dan ini enaknya free biaya administrasi. Gimana tuh Mbak? Lebih tepatnya Emasku ini bundling asuransi. Okay. Jadi kalau Emasku ini pembiayaan cicilan emas ya, pembiayaan logam mulia atau angsuran emas juga, tapi ditambah dengan fasilitas asuransi itu Mas. Jadi selama masa angsurannya si nasabah, misalnya nih nasabahnya terjadi sesuatu gitu ya, di tengah-tengah angsurannya mereka dapat klaim asuransi. Karena kita bekerja sama dengan salah satu asuransi juga. Jadi ketika misalnya dalam masa angsuran terjadi sesuatu dengan nasabah yang kita tidak inginkan gitu ya, dia dapat uang klaim ya Pak, bahasanya ya Pak, ya uang klaim dari asuransi gitu. Senilai 30 juta? 30 juta rupiah. Seperti itu. Jadi ini tepat untuk yang punya usaha, punya usaha semacam bisa. Bos-bos yang memiliki banyak karyawan. Selain ngajari karyawannya untuk berinvestasi, kalau terjadi apa-apa dengan karyawannya, ini nanti ada bantuan 30 juta perlindungan untuk karyawannya. 1 gram saja cukup. 1 gram itu termasuk perlindungan senilai 30 juta. Perlindungan diri kecelakaan, meninggal. Kalau sakit gimana? Belum. Sakit belum. Ya, 1 gram itu sudah termasuk paket perlindungan untuk karyawannya. Jadi tidak usah ikut apa-apa, ikut Emasku sudah melindungi karyawan seandainya terjadi apa-apa dengan karyawannya atau dengan dirinya, silakan boleh. Gitu. Oke, jadi nanti tinggal mendaftarkan karyawannya saja gitu ya? Iya, boleh. Atau mendaftarkan dirinya sendiri kalau memang dia bekerja sendiri untuk ojol mungkin ya. Itu keren itu. Itu kan risiko di jalan juga tinggi. Ambil aja Emasku 1 gram di Pegadaian, ada perlindungan 30 juta. Meskipun itu tidak dinikmati, tapi bisa untuk yang mengurusi nanti kita. Oke, jadi makin besar gramasinya otomatis akan makin besar klaimnya juga? Tidak. Untuk klaimnya sama. Tetap berapapun 30 juta. Iya. 1 gram doang sekarang. Iya boleh. Coba di 1 gram untuk pabrikan itu tinggal ngalihkan karyawannya cuma 1 gram doang sudah ada perlindungan. Betul. Kalau 1 gram itu seingat saya kalau per bulannya itu cuma sekitar 70 ribuan Mas. Angsurannya 70 ribuan selama 12 bulan, seandainya terjadi sesuatu dapatnya 30 juta. Kita memang nggak mau ya terjadi sesuatu gitu ya, cuma jaga-jaga seperti itu. Oke. Aduh, saya mah nggak habis pikir nih Pegadaian mah. Untung dari mana sih Pak? Keren. Iya. Berkah. Ini untung dari mana di Pegadaian ini? Iya. Ini saya baca juga, ini katanya gini. Untuk yang paket Emasku ini 1 gram besar uang mukanya 150.000. Ini maksudnya uang muka apa ini Kak? Untuk Emasku ini sistemnya itu sama seperti cicilan logam mulia yang personal tadi. Jadi tetap ada DP-nya yang harus dibayarkan di muka seperti itu Mas. Dan sistem angsurannya juga hampir sama seperti logam mulia. Bedanya hanya tadi aja yang ada bundling asuransi ada aja. Perlindungan asuransinya. Seperti itu. Berarti Mas ini banyak turunannya berarti Pak ya kalau di Pegadaian ya? Banyak sekali. Wah, kreatif ini. Iya. Orang-orang dia. Oke. Jadi kalau 1 gram ini biaya uang mukanya untuk Emasku ini 150.000 ya. Habis itu langsung ke 5 gram ini 300.000, 10 gram 550.000 dan 25 gram 1.250.000. Tapi untuk besaran uang klaimnya tetap sama 30 juta. Sama 30 juta. Ya mending 1 gram ya Pak ya. Ya terserah. Kalau sekalian investasi ya mending 10 gram. Jadi sekalian investasi dan perlindungan 2 paket. Iya. Itu perlindungan dan investasi. Oke. Wow, ini coba saya cek lagi yang menanyakan. Oh, ini ada yang menanyakan ini Pak mengenai tabungan emas. Ya. Ini kalau tabungan emas apakah cuma nabung doang atau ada fasilitas yang bisa kita nikmati lainnya? Kalau untuk yang tabungan emas. Kalau tabungan emas ini turunannya ya. Tadi selain kita bisa nabung, kita juga bisa gade tabungan emas, kita bisa cetak emas, kita bisa transfer emas.
Seperti itu. Jadi untuk tabungan emas ini sebenarnya banyak sih, tadi Pak Imam juga sudah bilang bisa dijadikan jaminan porsi haji juga, seperti itu. Jadi manfaat dari tabungan emas ini juga banyak Mas. Jadi selain kita bisa nabungnya juga pasti dalam jangka waktu yang lama dan teratur ya kalau bisa untuk tabungan emasnya, dan juga nabungnya murah kan, mulai dari Rp10.000 aja. Nah nanti kalau misalnya butuh uang suatu waktu bisa digadai aja, digadai tabungan emas, jangan dijual, karena kalau beli emas dengan harga sekarang belum tentu sama dengan harga yang dulu saat kita nabung. Jadi eman-eman ya kalau misalnya kita jual, jadi mending kita gadai aja. Kalau misalnya kita mau ngasih hadiah ke istri suami gitu, tinggal transfer tabungan emasnya aja, saldonya kita transfer ke rekening tabungan emas istrinya atau suaminya, seperti itu. Keren ini, keren. Pak, idealnya Pak, orang itu kalau nyimpen emas berapa lama idealnya? Kalau dilihat secara Pegadaian ya, kita tuh memang besar dari emas. Jadi kalau dilihat dari itu memang kurun waktunya panjang banget. Ya. Jadi saran saya untuk emas itu bisa diwariskan ke anak cucu. Karena ini Pak, orang-orang tuh mungkin ini ya gara-gara efeknya pandemi kemarin nih Pak. Kan awalnya kan 600.000 nih 2019 nih ya. 2020 jeda langsung jadi sejuta kan? Benar. Sejuta. Akhirnya orang pada FOMO, pada takut gitu kan, takut kehilangan momen, akhirnya pada beli emas semua. Setelah pandemi turun lagi dia kan. Nah pas turun lagi, akhirnya orang bilang ini rugi nih aku beli emas nih, ya kan. Nah maksud saya gini, emas ini kan sifatnya kan memang pengunci nilai ya Pak ya. Nah pengunci nilai. Nah maksud saya kalau dari pengalaman Pak Imam sendiri, idealnya orang itu investasi emas nyimpennya berapa lama sih? Apakah 5 tahun? Apakah selama-lamanya? Apakah gimana Pak? Jadi emas itu kan barang yang awet ya, nggak terkena korosif, nggak kena apa. Nah, kalau semakin lama semakin bagus nilainya. Coba harga 5 tahun yang lalu dengan sekarang selisihnya sudah berapa? Iya sih. Iya kan? Iya. Kalau dilihat dari trennya 5 tahun yang lalu sekarang itu kenaikannya juga luar biasa. Iya kan? Apalagi nanti kita ke depan. Nah, kita tetap optimis ya dengan emas, karena apapun emas itu masih dicari. Betul, Pak. Masih dicari, masih menjadi sesuatu yang sangat langka. Contohnya kan ketika ada krisis ya pasti emas naik gitu kan. Ya. Oke. Jadi memang orang kalau investasi emas nggak boleh buru-buru ya Pak ya. Ya, jangan ambil untung rugi, tapi manfaatnya. Ya, kita kembali ke manfaatnya. Nah, mindsetnya itu Pak. Iya, melindungi aset. Manfaatnya lebih tinggi daripada untung ruginya. Gitu. Oke. Ya. Wah, ini nanti kita akan memasuki konklusi kira-kira apakah petua-petua yang kita dapatkan dari Pak Imam dan juga Kak Lydia mengenai emas dari Pegadaian ya. Jadi untuk Anda stay tune terus karena ini juga masuk di jam-jam terakhir. Tetap di MNC Trijaya FM Surabaya. Kembali Anda ikuti Talkshow bersama sahabat Pegadaian. Trijaya FM Surabaya 104.7 masuk di closing statement Pak, karena nggak kerasa udah masuk di penghujung. Ngalir aja kita tadi. Iya, nggak kerasa ya Pak ya. Iya. Tambah Pak 2 jam lagi Pak. Siap. Ya, harusnya seperti tadi 2 hari paling tidak. Iya makanya. Monggo. Ini gimana Pak untuk penutupan dari Pegadaian, apa yang ingin disampaikan? Ya terima kasih teman-teman pendengar Trijaya. Jadi di Pegadaian Sidoarjo itu kami ada di area sebenarnya ya. Membawai beberapa cabang binaan kami yang ada di Sidoarjo. Istilahnya kami di area Surabaya 2. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, besti-besti para pendengar semua bisa merapat ke Pegadaian kami yang ada di wilayah area Surabaya 2. Memang kantornya di Sidoarjo. Ya di situ membawai Gedangan, membawai Mojokerto, ya. Membawai lagi Mojosari, Wiyung, Manuan. Jadi bisa merapat ke Pegadaian yang saya sebutkan tadi. Jadi produk-produk tadi promonya juga sama ya. Bisa ke Pegadaian yang saya sebutkan tadi di area Surabaya 2. Silakan. Kita segera merubah mindset bahwa emas ini bisa mengantarkan kekayaan kita, kejayaan kita. Ya, sesuai judul kami kesini tadi adalah Go Kaya dengan Investasi Emas. Jangan pernah ragu dengan emas, karena Pegadaian sudah membuktikan bisa besar seperti ini hanya dengan emas tadi 80% portofolio kami. Luar biasa, 80% Pak ya? 80% portofolio kami di emas, dan alhamdulillah bisa membesar dengan seperti ini ya dengan emas tadi.
Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Imam. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Kalidia juga Sama-sama. sudah main-main. Ya. Salam Pak untuk teman-teman di Sidoarjo. Siap. Semoga ya sama-sama dengan Mas kita bisa meraih kemakmuran bersama. Terima kasih Mas Amin. Reza. Oke, Terima baik. kasih pendengar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia obrolan saya dengan teman-teman Pegadaian Sidoarjo. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus cuma di MNC Trijaya FM Surabaya.